Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar audit manajemen. Dalam rangka pendahuluannya, yang pertama yaitu dalam rangka memastikan jalannya operasional sesuai dengan rencana pengawasan, maka dibutuhkan pengendalian manajemen yang memadai. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai melalui pengendalian internal. Yang pertama yaitu dapat dipercayainya data-data akuntansi yang disajikan perusahaan. Kedua, terjaganya keamanan aset yang dimiliki perusahaan. Ketiga, berjalannya operasi secara efisien. Keempat, yaitu ditaatinya semua ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Pengendalian manajemen menimbulkan kualitas audit atau pemeriksaan. Pihak yang terlibat dalam audit itu ada pihak pertama yaitu auditor, pihak kedua atau auditi, kemudian pihak ketiga entitas yang dipertanggungjawabkan oleh audit. Konsep dan definisi. Audit manajemen adalah pengevaluasian terhadap keefisienan, keefektivitas, dan keekonomisan operasi perusahaan. Sedangkan audit manajemen sendiri yaitu mengaudit aktivitas program-program yang dilaksanakan atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana yang digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Tujuan dari audit manajemen itu sendiri yaitu untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih diperlukan perbaikan sehingga merekomendasikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu tipe audit. Tipe audit itu ada tipe audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal, audit operasional. Kemudian elemen pokok dalam tujuan audit. Elemen pokok tersebut diantaranya ada kriteria, yaitu standar atau pedoman norma bagi setiap individu dalam sebuah perusahaan. Ketiga yaitu penyebab, tindakan atau aktivitas yang dilakukan setiap individu atau kelompok dalam perusahaan. Ketiga yaitu akibat, perbandingan antara penyebab dan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Prinsip dasar audit ada beberapa, yaitu audit dititik beratkan pada objek yang mempunyai peluang untuk memperbaiki. Kedua, prasyarat penilaian terhadap objek audit. Ketiga, pengungkapan dalam laporan adanya temuan yang bersifat positif. Keempat, pengidentifikasian individu yang bertanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap masalah yang terjadi. Kelima, yaitu penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Keenam, pelanggaran hukum. Ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Audit manajemen yaitu ditujukan untuk mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Sedangkan audit keuangan menekankan pada data akuntansi perusahaan, proses penyajian data laporan keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen, stakeholder, kemudian ruang lingkup auditnya berkisar pada bukti transaksi dan proses akuntansi yang diterapkan pada objek audit.